Maka kalau dia ngambil dari masyarakat, masyarakat mengurangi untuk investasi. Nah, pokoknya pakai logika yang mekanistik begitu, penanya ya, sebenarnya nyaris mustahil kita 8%. Yang kedua, bocor yang lain yang juga legal itu adalah dengan memberikan return SBN lalu berlanjut pada soal deposito dan sebagainya yang sangat tinggi, maka sebenarnya negara itu memberikan bayaran terlampau besar kepada orang-orang yang punya banyak duit, sementara tenaga kerja untuk naik penghasilan 5% setahun itu berat. Itu namanya juga kebocoran. Perekonomian membayar terlampau besar kepada mereka yang punya uang, maka ketimpangan meski Gini rasio seolah-olah membaik itu tidak mungkin. Secara kasat mata pertumbuhan ekonomi 5, ya kan? Nah, sementara yield buat orang yang punya duit bisa sampai 7%. Berarti kan ada selisih 2. Maka orang yang kerja itu pasti di bawah 5 dapatnya. Sebelum ada soal judi online, itu saya dengan almarhum Faisal Basri itu beberapa kali diskusi. Kami berdua itu cenderung mengatakan PDB Indonesia itu underestimate, jadi kekecilan. Tapi sebelum ada judi online itu kan ada beberapa diskotik, tempat hiburan, karaoke dan sebagainya yang transaksinya tidak semua terperhitungkan dalam PDB, apalagi dalam pajak kan. Misalnya itu dihitung semua, nah ini kan susahnya kalau mau majaki yang entah itu prostitusi, entah judi online ataupun tidak, maka kita membenarkan jadinya kejadian itu. Makan siang gratis, apalagi tidak hanya 71, nanti kemungkinan 100-150 triliun, itu akan memberi kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi jika mayoritas bahan itu adalah sumber daya lokal atau yang terdekat, sekurang-kurangnya region. Tapi kalau tadi impor, itu otomatis kan akan mengurangi kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi kalau dia impor. Tapi inilah masalahnya. Saya menangkapnya dulunya, saya kira ini adalah urusan bukan pertumbuhan ekonomi, tapi urusannya adalah stunting, urusannya adalah kecukupan gizi, urusannya adalah pendidikan. Kesinilah dilarikan ke ekonomi. Kalau memang niatnya ekonomi, mengapa programnya hanya makan siang gratis? Mengapa tidak sekalian dikaitkan dengan program lain, pertanian misalnya? Kalau kita lihat dari bagaimana kita awal melihat visi misi Pak Prabowo yang banyak memberikan hilirisasi dan juga ketahanan swasembada pangan segala macam, seharusnya kan itu meningkatkan ekspor, menurunkan impor gitu. Tapi dari IMF melihatnya berkebalikan dengan itu. Bagaimana komentarnya Pak? Ya, belum. Jadi IMF ini belum melihat, karena kan proyeksi mereka tentu tidak berdasarkan pidato ya, tapi berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil atau sedang diambil, kemudian berdasarkan potensi-potensi nggak hanya pemerintah kan, karena bicara transaksi berjalan ini kan pelakunya adalah dunia usaha. Dan yang lebih penting dari berbagai pembicaraan pun kita melihat fokusnya itu lebih kepada ekspor barang. Nah, sementara transaksi berjalan tuh ada ekspor jasa. Secara berkebalikan berarti ada impor barang, ada impor jasa. Impor barang kita, kalaupun ekspor kita bisa kita naikkan, tetapi impornya mengimbangi karena memang sebagian produksi kita itu memiliki impor konten tinggi. Dan kalau itu hilirisasi, itu maksudnya mengurangi impor konten kan. Tetapi tadi jasa, karena misal kita ekspor, ternyata jasa transportasi kita kan relatif secara umum masih memakai asing. Jadi itu. Yang kedua, yang di transaksi berjalan ini ada yang disebut dengan neraca pendapatan primer. Itu bayar keuntungan dan bayar bunga. Akibat transaksi-transaksi yang sudah terjadi selama ini, terjadi peningkatan pembayaran keuntungan dan bunga atas modal asing yang sudah ada di Indonesia. Baik itu modal foreign direct investment, investasi langsung, maupun berupa hot money ya. Nah, ini tidak mudah untuk dipangkas. Nah, yang jelas nampaknya kalau dihitung itu semua, saya sepakat dengan IMF ini. Ini menurut saya bahkan IMF ini, tadi kalau Mas Andri katakan dia tidak optimis, ini menurut saya netral ini dia. Karena di angka 1,5% dari PDB itu adalah angka yang relatif netral itu. Bahkan lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya kan, tetapi lebih buruk dari ketika situasinya membaik. Itu netral. Saya malah agak khawatir untuk current account ini, bahwa kita sangat mungkin akan di kisaran 2% dari PDB. Akibat yang namanya ekspor kita yang meningkat beberapa tahun terakhir ini,
tidaklah terlampau sustain. Meskipun mungkin masih ada harapan nih, karena harga-harga komoditas akibat geopolitik kan masih bertahan nih. Sehingga kita masih bisa dapat sedikit keuntungan. Tapi jangan lupa, di saat yang bersamaan harga-harga komoditas seperti minyak itu kan juga menekan pada neraca kita. Jadi intinya, kalau ditanya pendapat saya, menurut saya proyeksi IMF terhadap transaksi berjalan ini moderat. Termasuk yang menganggap kita masih bisa bertahan. Saya khawatir justru di transaksi berjalan ini. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kita sering melihatnya sebagai satu indikator tersendiri. Padahal dia kaitannya kemana-mana itu. Nah, baik misal kita menganggap aja dari 5 menjadi 8, tentu tidak dalam setahun ya. Itu kita sudah harus membayangkan produksi yang meningkat. Nggak usah 5 jadi 8 lah, 5 jadi 1. Itu artinya kalau secara PDB nominal di tahun 2024 ini kurang lebih, ya kita bulatkan ya biar untuk contoh, ini 22.000, lalu nanti 2025 menjadi 24.000 secara nominal. Tapi hitungan pertumbuhan ekonomi adalah dari PDB tetap. Nah, itu bisa didiskon sekitar 80% dari itu. Nah, yang saya maksud adalah setiap naik 1% itu menyangkut kurang lebih secara nominal menyangkut 1% dari 24.000 misalnya. Itu berarti kan 240 triliun. Jadi menaikkan 1% itu beberapa tahun ke depan ini menyangkut nilai tambah senilai 200 sampai 300 triliun. Karena kan kita mau proyeksi 5 tahun. Nah, itu bukan nilai harga barang dikalikan jumlahnya loh, tapi nilai tambah. Karena umpama kita bicara baju nih, pakaian saya, harga sekian, sebutlah harga 200.000, itu tidak 200.000-nya yang dihitung sebagai PDB, kan dikurangi dengan kainnya, benangnya, tenaga. Jadi yang dinilai. Maka kalau kita bicara 200, tadi saya bilang berapa tadi? 200 sampai 300 lah ya, triliun, itu menyangkut produksi barang yang kalau tidak menghitung PDB-nya itu bisa sampai 500 sampai 750 triliun. Jadi kebayang nggak bahwa untuk menambah 1% itu ada barang senilai kurang lebih 500 triliun tambahannya. Betul. Bukan nilai tambahnya ya. Nah, dibandingkan tahun lalu. Kalau 8% berapa dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, itu bukan. Betul. Dari sisi produksi bukan main-main ya. Dan itu satu dulu logikanya. Logika kedua, kita itu PDB dan pertumbuhan ekonomi itu bersamaan. Itu seperti kapal besar yang berjalan tuh. Kapal induk lah. Baik dia melaju maupun melambat, itu nyaris tidak pernah bisa berlangsung secara drastis. Kecuali situasi khusus ya, pandemi itu kan ibaratnya kapalnya itu kerem mendadak itu. Untung aja tidak terbalik kan. Apalagi tahun 97-98. Secara umum dia naik 1%, 0,5%, 0,2% dari besaran koin ya. Nah maka itu saja menunjukkan untuk menaikkan 1% itu dibutuhkan nilai tambah kurang lebih 200-250 triliun. Kalau berupa barang tanpa melihat nilai tambahnya itu berarti antara 500-an 700 triliun. Bayang kalau 8%. Sehingga dari sisi itu menyangkut banyak hal. Bagaimana caranya menambah produksi sebanyak itu? Pertama berarti kapasitas produksi. Yang jarang dianalisis itu adalah PDB itu kan hasilnya sudah produksinya. Tapi kan ada kapasitas produksinya. Kita kecilkan umpama hanya terdiri dari satu pabrik negara kita. Itu kapasitas pabrik itu berapa? Kalau normal ngitungnya kan 2 shift lah. Kira-kira begitu ya. Mesin kan butuh istirahat. Kalau kita genjot menjadi 3 shift, itu kan kita di atas kapasitas kita. Tapi ada risiko, setelah berlangsung sekian lama, bisa jadi mesinnya rusak semua. Maksudnya, kalau menambahi pertumbuhan ekonomi itu, urusan pertama secara teoritis adalah menambah kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu harus terbayang nih. Perbanyakan sawah, perbanyakan pabrik. Buat ilustrasinya lebih mudah nih buat penanya. Jadi harus kelihatan bertambah sawah, otomatis produksi pertaniannya. Harus kelihatan bertambah pabrik supaya bertambah produksi pabriknya. Lalu terjadi efisiensi di pabrik itu, hilirisasi itu menyangkut itu. Supaya nilai tambahnya di pabrik itu meningkat. Nah maka untuk mencapai besaran 200 sampai 250 triliun nilai tambah itu membutuhkan investasi. Karena investasi itu artinya menambah kapasitas produksi. Nah tadi kita sudah melihat untuk menambah investasi itu perlu sumber dana investasi. Dari mana sumber dana investasi?
dua pilihan toh. Satu dari luar negeri, yang kedua kalau dari dalam negeri namanya dari saving. Nah dari saving itu ada lagi sebenarnya tadi IMF itu juga memperlihatkan data saving. Nah saya tadi langsung ke investasi. Yang ketiga ada memang pemerintah. Nah tapi kita bilang lihat pemerintah itu mendorong pertumbuhan ekonomi ada batasnya. Kalau secara langsung, karena dia tidak mungkin belanja terlalu lebar, terlalu banyak kalau tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan. Ketika pemerintah mau melakukan kenaikan pendapatan, itu ngambilnya dari masyarakat. Maka kalau dia ngambil dari masyarakat mengurangi untuk investasi. Nah pokoknya pakai logika yang mekanistik begitu, penanya ya, sebenarnya nyaris mustahil kita 8%. Ya, 6% masih mungkin di tahun depan. Kalau 6 terus 7 terus 8 atau setengah-setengah naiknya masih masuk akal. Tetapi tadi permulaannya adalah meningkatkan kapasitas produksi. Berarti investasi. Nah investasi persoalan sederhananya sekarang ini adalah dari mana sumber dana investasi. Nah lalu pemerintah selain menggunakan dananya menggunakan kebijakan yang pro investasi. Itu satu. Yang kedua soal tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini sering diabaikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang utama. Pengangguran tadi sudah diproyeksikan kan bertahan tuh. Ini tidak mencakup bahwa di antara pekerja tersebut ada soal produktivitas. Jadi kalau mayoritas orang bekerja di sektor informal atau pertanian yang harusnya hanya menggendong 25 juta petani, sekarang menggendong 42 juta petani, itu kan berarti dia nggak produktif. Maka untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pertanian harus ditingkatkan produktivitasnya. Nah ini kemana-mana nih kita larinya nih. Lalu ada ide tentang food estate, ada ide tentang makan bergizi gratis. Dijelaskan makan bergizi gratis yang semula hanya untuk kesehatan dan pendidikan diluaskan untuk menjadi mendorong ekonomi. Ternyata ada challenge-nya. Kalau agar dia menjadi pertumbuhan ekonomi, dia harus memakai sumber daya kita dan ada investasinya. Ketika dia memasukkan unsur asing, entah itu impor beras, entah itu pelaku asing, ingat, tadi ada soal transaksi berjalan. Kalau mau, menurut saya, jangan mengejar 8-nya. Tetapi mengejar kualitas pertumbuhan ekonominya minimal sampai 5 tahun. Jadi kalau misalnya pemerintahan Prabowo ini bisa membuat rata-rata pertumbuhan 6% yang sangat berkualitas, maka di periode kedua andai beliau panjang umur dan rakyat kemudian menerima perubahan yang bagus itu, maka kita bisa bicara soal 8% di periode keduanya. Asal yang 6% ini berkualitas. Apa itu berkualitas? Pertumbuhan ekonomi yang membuat kapasitas produksi meningkat, kualitas ini balance. Pertanian dengan industri, rakyat kecil dengan rakyat besar gitu, gampang rakyat maksudnya rakyat kaya ya. Nah itulah yang harus menurut saya yang selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi gagal dilakukan. Gagal membangun struktur ekonomi yang kuat, yang balance, yang memungkinkan sebagian besar rakyat Indonesia menikmati dari pertumbuhan ekonomi itu. Perkara ada sebagian orang yang menikmati banyak, yang lain secukupnya, tidak masalah. Tapi kalau sampai ada yang terpinggirkan tidak menikmati itu masalah. Begitu juga terkait dengan asing gitu ya. Artinya bagaimana memanage kepentingan Indonesia dengan asing secara bijaksana supaya berperspektif jangka panjang. Saya tuh 2 poin saja ya. Menurut saya pendapatan negara kita itu rendah, salah satunya adalah karena belanja pajak yang terlalu besar ya. Ini boleh dikutip ini. Jadi belanja pajak itu adalah antara lain kan ya yang pajak ditanggung pemerintah, tax allowance, tax amnesty dan sebagainya. Secara kasat mata itu terlampau besar, bahkan kelihatannya akan ditingkatkan lagi menjadi kisaran 350 triliun. Itu satu ya. Tentu saya tidak anti belanja pajak, tetapi tidak ada kajian yang disajikan oleh pemerintah atas belanja pajak yang kurang lebih 5 tahun ini cukup kencang ya. Apakah sudah sesuai sasarannya? Jadi misalnya belanja pajak itu agar daya beli masyarakat meningkat, itu yang mananya. Kemudian ketika belanja pajak itu adalah untuk mendorong investasi di sektor tertentu, sebutlah migas atau pertambangan, yang mananya. Nah maka kalau belanja pajaknya lebih efektif efisien, itu mungkin kita sudah bisa per tahun ya, bisa menambah 150-200. Yang kedua, sudah sejak awal dilihat profilingnya, itu yang masalah besar di pajak kita itu adalah pembayar pajak besar dari sisi wajib pajak korporasi maupun dari sisi personal. Tetapi kita tidak bisa juga menuduh mereka
melakukan pelanggaran hukum karena mungkin aturan main perpajakan kita dan juga kapasitas fiskus kita. Ini dengan asumsi kita berprasangka baik nih, apalagi kalau fiskusnya nyambi sebagai advisor-nya pembayar pajak yang triliun ya, maka penghindaran pajak ini menjadi topik tersendiri. Bukan soal pelanggaran hukum ya, maka perbaikan pada aturan main perpajakan yang lebih teknis sekaligus perbaikan aparat pajak ya. Nah, cuman analisis ini kan analisis ekonomi yang berprasangka baik nih. Kalau saya berprasangka buruk ya aparatur fiskus ya berarti ya. Itu tidak tertutup, mereka justru membantu para wajib pajak. Membantu ilegal ya namanya ya korupsi kan. Kalau dia membantu, sebenarnya membantu legal itu juga korupsi kalau dia masih aparatur fiskus, tetapi dia bisa memberi advice untuk bagaimana yang harusnya bayar pajak 5 triliun bisa 2 triliun gitu dengan cara pembukuannya. Dan silakan nih jurnalis lebih tahu dari saya, malah saya sih sebagai ekonom hanya ngelihat dari agregatnya saja. Saya bingung. Ini jangan-jangan ada konsultannya, kalaupun bukan aparatur fiskus yang aktif, jangan-jangan ada mereka yang sangat paham dengan aturan main membantu para pembayar pajak besar ini. Nah, baru yang ketiga yang diisukan oleh pemerintahan yang sekarang ini, bukan pemerintahannya ya, tapi beberapa tokohnya, bahwa mereka akan mengejar para pengemplang pajak. Kalau yang pengemplang pajak yang sudah inkrah, mungkin agenda tersendiri ya, kata kononnya sekitar ada 150 triliun misal. Tapi itu berarti kan yang sudah terjadi bertahun-tahun, kalaupun bisa kita ambil sepertiganya kan kelanjutannya bagaimana? Benar. Nah karena itu dahulu waktu teks amnesti, itu tujuan utamanya kan bukan dapat denda, tapi dapat profiling orang kaya atau perusahaan kaya, perusahaan besar, supaya berikut-berikutnya bisa dilihat kepatutan jumlah pajak yang dia bayar. Nah pertanyaannya sederhana, saya tidak terlalu tahu apakah pemerintah tuh cukup punya profiling terhadap para wajib pajak besar. Nah itulah kenapa ide tentang pemisahan pajak dari Kementerian Keuangan itu sudah terjadi sejak lama banget. 2014 tuh hampir terjadi tuh. Sudah ada rencana tim semacam satgas dulu untuk memungkinkan akan dibentuk entah badan entah kementerian supaya lebih fokus. Nah sekarang ternyata tidak. Tetapi juga harus dilihat minusnya kalau dia dipisah. Ya artinya kan yang belanja juga harus koordinasi. Ini dapatnya cuma segini nih. Bagaimana belanjanya? Ringkas cerita dari sisi perpajakan itu tidak bisa dijawab secara general. Menurut saya setannya agak banyak di rinciannya tadi. Di aturan-aturan pelaksanaan, aturan-aturan terkait. Nah masalahnya kita tidak tahu lah persisnya. Lalu yang kedua dalam hal penerimaan, kita memang melihat ada penerimaan negara bukan pajak. Nah PNBP yang banyak dicoba ditambahi ini justru yang bersifat layanan publik. Nah, misal UKT ya atau biaya layanan-layanan lain. Sebenarnya PNBP yang dimaksud yang harusnya mulai jadi fokus ya yang terkait dengan mineral misalnya, dengan bagi hasil, dengan macam-macam kewajiban. Itu sama dengan di Fiskus tadi. Jadi saya menduga itu ada potensi-potensi penerimaan negara bukan pajak di luar soal layanan publik. Itu yang sebenarnya masih bisa dikrit ya, dilihat dari misalnya penghasilan seperti kehutanan, Kominfo dan sebagainya, PNBP yang bisa dieksplorasi. Tapi itu memerlukan aparat yang selain jujur, itu kompeten. Kira-kira gitu. Nah susahnya kalau jujur dan kompeten, tapi gajinya sama dengan pegawai yang tidak jujur dan kompeten, yang jujur dan yang kompeten mesti nggak mau jadi aparatur misal, ini kan common sense saja. Nah dari sisi itu menurut saya memang sangat dibutuhkan kajian serius tentang pendapatan negara ini. Harus ada strategi jangka menengahnya seperti apa. Karena kalau buru-buru di tahun-tahun ini naikin ngejar-ngejar pajak, sekarang bulan Januari sudah semua orang yang penghasilannya ngos-ngosan sudah dapat diingatkan untuk memberi laporan pajak, itu bukanlah langkah yang efektif kan. Bahkan nanti bisa crowding out, ini sudah crowding out. Crowding out itu begini, ketika pemerintah memaksakan menarik pajak dari masyarakat dari dunia usaha berlebihan, maka si masyarakat ini kekurangan daya beli. Si swasta ini, meskipun swasta UMKM, kekurangan dana untuk investasi. Maka apakah di tangan pemerintah uang itu lebih baik daripada di tangan mereka untuk pertumbuhan ekonomi? Kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kalau terlalu tinggi penerimaan negara dengan cara ibarat jeruk itu merasnya kebangetan, maka dampak lanjutannya adalah pertumbuhan ekonomi justru terkendala. Baik, jadi begitu tadi jawabannya. Saya tambahkan soal kebocoran. Kebocoran yang umum dibicarakan publik ini kebocoran, ini dia ada anggaran disalahgunakan.
Padahal kebocoran dari sisi ekonomi itu lebih luas. Satu, pendapatan yang seharusnya diperoleh tidak diperoleh, itu bocor sebenarnya. Nah, itu tadi antara lain belanja pajak atau dari kemampuan penghindaran pajak. Ini mungkin tidak masuk ranah korupsi ya, tetapi kan itu kebocoran dari sisi ekonomi, potensi penerimaan negara hilang. Jadi bocor. Yang kedua, bocor yang lain yang juga legal itu adalah misal dengan memberikan return SBN lalu berlanjut pada soal deposito dan sebagainya yang sangat tinggi, maka sebenarnya negara secara umum kan jadi negara ini, bukan pemerintah ya saja, itu memberikan bayaran terlampau besar kepada orang-orang yang punya banyak duit, sementara tenaga kerja untuk naik penghasilan 5% setahun itu berat. Itu namanya juga kebocoran karena perekonomian membayar terlampau besar kepada mereka yang punya uang. Maka ketimpangan meski Gini rasio seolah-olah membaik itu tidak mungkin. Secara kasat mata pertumbuhan ekonomi 5, ya kan? Nah sementara yield buat orang yang punya duit bisa sampai 7%. Berarti kan ada selisih 2. 5 ini rata-rata. Maka orang yang kerja itu pasti di bawah 5 dapatnya. Nah, itu kalau dari sisi konsep ekonomi yang lebih luas ngelihatnya, ini kebocoran buat perekonomian. Jadi saya perluas pertanyaan itu. Kita bahkan tidak sedang bicara kebocoran di APBN saja. Kalau mau ekonomi Indonesia tumbuh 8%, tidak hanya tumbuh 8%, tapi kualitasnya bagus, menyerap tenaga kerja, bekerja mendapatkan upah yang layak, kemudian layanan publik membaik, maka tidak hanya korupsi dalam arti konvensional, tetapi kebocoran APBN yang dalam arti luas tadi juga harus dibenahi, dan kebocoran sistem perekonomian kita terhadap pengelolaan uang dan sebagainya juga harus diperbaiki. Saya tidak tahu ya pengertian underground ekonominya Pak Anggito. Jadi sudah lama, sebelum ada soal judi online, itu saya dengan almarhum Faisal Basri itu beberapa kali diskusi. Kami berdua itu cenderung mengatakan PDB Indonesia itu underestimate, jadi kekecilan. Nah, sebenarnya lebih besar karena ada ekonomi yang tidak masuk dalam perhitungan. Tetapi tidak selalu artinya itu adalah melanggar hukum. Jadi perilaku ekonomi yang kecil yang tidak masuk dalam perhitungan PDB itu banyak. Usaha, entah itu usaha mikro, entah kejadian transaksi mikro yang tidak masuk dalam, belum bisa diperhitungkan oleh perhitungan SNE ya, Sistem National Account itu untuk kasus Indonesia belum bisa itu. Misal kalau di negara maju kan orang motong rumput tuh kan bayar kan harus dihitung tuh, ibu rumah tangga bagaimana menghitungnya. Dari sisi itu pengertian underground tidak harus selalu sifatnya melanggar hukum. Tetapi tadi kalau misalnya transaksi-transaksi yang kita tidak bicara yang melanggar hukum, itu kemudian diusahakan untuk dipajaki, itu menurut saya salah. Jadi itulah yang membuat daya tahan ekonomi Indonesia itu kuat. Kalau mau bicara tidak pakai moral, ini gawat nih kalau dikutip. Tapi nggak apa-apa lah, ini mending kita sebagai ekonom jujur. Sebenarnya ilegal ekonomi itu juga kalau dilihat sisi kalau judi online ini memang agak parah. Tapi sebelum ada judi online itu kan ada beberapa diskotik, tempat hiburan, karaoke dan sebagainya yang transaksinya tidak semua terperhitungkan dalam PDB apalagi dalam pajak kan. Nah itu guliran multiplier efeknya itu luar biasa ya. Kalau misalnya itu dihitung semua, ya bolehlah. Kalau mau yang dipajaki, nah ini kan susahnya. Kalau mau majaki yang entah itu prostitusi, entah judi online ataupun tidak, maka kita membenarkan jadinya kejadian itu. Tapi ya dapatnya berapa. Tapi kalau yang dimaksud dengan underground itu adalah transaksi-transaksi di bawah tangan, sebenarnya tidak melanggar hukum ya. Tidak melanggar moral lah gitu ya, transaksi-transaksi mikro dan sebagainya. Ya berapa banyak. Dan yang lebih penting bukan berapa banyaknya, justru akan velocity of money, peredaran uang itu menjadi lebih sedikit. Jadi saya menyarankan ini kalau boleh kepada Pak Anggito, tadi sajalah bagaimana potensi pendapatan yang hilang dari perpajakan tadi. Berapa potensi yang hilang dari PNBP di luar soal pelayanan publik. Itu yang disoroti, difokusin. Tentu akan ada aksi dan reaksi dari pemodal besar. Nah, itu kan namanya negosiasi. Sebagai negara masa nggak bisa negosiasi. Saya juga bukan ekonom yang
ya yang penting yang besar-besar dicekiki ya. Bahaya juga kalau mereka pergi semua, nanti kita bagaimana? Enggak. Disinilah peran negara. Tentu ada rewardnya. Jadi kalau memang orang itu kemudian membayar pajak lebih banyak, membayar kewajiban PNBP yang lebih banyak, dia mendapatkan apa? Layanan yang lebih baik kah? Fasilitas yang lebih baik kah? Perlakuan dan sebagainya. Jadi supaya tidak diselesaikan di bawah meja antar personal gitu. Tadi dengan aparat Fiskus kah atau aparat bea cukai kah dan sebagainya. Saya melihatnya begitu. Lalu mungkin pertanyaan dari live YouTube dari Pak Eko. Izin bertanya Pak, apakah program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Ya, jadi tadi sebagian sudah saya jawab ya. Sudah jelas bahwa kalau itu dilaksanakan, itu pasti ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi berapa besar? Ya kan satu bergantung kepada nilainya. Kalau di tahun 2024 ini kira-kira 23.000 sampai 24.000 triliun PDB itu senilai harga berlakunya. Kalau harga konstannya diparok lah kira-kira 12 ribuan. Nah maka kecil kan itu. Kalau nilai 70 triliun itu kan tidak besar. Tetapi memang kalau dalam harga berlaku tergantung gulirannya. Velocity of money dari 70 triliun itu, 71 triliun itu kalau gulirannya banyak, panjang, itu dia akan menambah. Jadi makan siang gratis, apalagi tidak hanya 71 nanti kemungkinan 100-150 triliun, itu akan memberi kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi jika prosesnya membuat uang itu berkali-kali. Maksudnya berkali-kali begini, jadi dia ketika dia dibelikan kepada bahan, mayoritas bahan itu adalah sumber daya lokal atau yang terdekat, regional lah situ kan. Kita nggak bisa juga masakan di satu kecamatan berasnya dari kecamatan itu ini kan ada mungkin beras ada. Tapi bagaimana dengan susu? Tetapi sekurang-kurangnya region. Tapi kalau tadi impor, itu otomatis kan akan mengurangi kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi kalau dia impor gitu loh, beras dan susunya. Lalu ada juga wacana melibatkan investor asing. Mau dilibatkan di mana? Kalau dia kemudian membuat pabrik di satu kabupaten, sebutlah pabrik susu gitu kan, pabrik susu yang dengan kemasan, ya kan kita akan melihat lagi pengurangan terhadap investasi itu, ditambah seberapa tenaga kerja yang dilibatkan. Jadi secara teknis itu jelas akan menambah. Tetapi saya dari wacana yang sedang berkembang ini meragukan signifikansinya. Baik. Jadi karena kemungkinan dia hanya akan geser kalau di persentasi poin, kalau umpama aja kita ambil angka 150 lah, jangan 75 2 kali lipat. Itu mungkin di kisaran 0,0. Jadi misalnya 5 ditambahi jadi 5,04, 0,2. Tapi inilah masalahnya. Saya menangkapnya dulunya saya kira ini adalah urusan bukan pertumbuhan ekonomi, tapi urusannya adalah stunting, urusannya adalah kecukupan gizi, urusannya adalah pendidikan. Kesini lah dilarikan ke ekonomi. Kalau memang niatnya ekonomi, mengapa programnya hanya makan siang gratis? Mengapa tidak sekalian dikaitkan dengan program lain? Pertanian misalnya, ya toh? Ya, dan jangan lupa kalau misalnya itu dijadikan lebih berdasar kepada sumber lokal, itu akan ada masalah-masalah teknis dalam monep ya. Ya kan bagaimana? So far sejauh ini penjelasannya masih semuanya samar. Kita pernah mendengar ada 30.000 satuan layanan, dimulai 5.000, layanan tersebut tidak hanya jadi dapur umum, tadi jadi off-taker, berarti bisa membeli. Nah, kebayang nggak monepnya bagaimana kalau dia berperan sebagai off-taker? Jadi dia satuan anggaran itu. Nah, jadi secara umum saya mengingatkan betul nih kepada pemerintahan Prabowo, ini program sebenarnya bisa menjadi sangat bagus. Kalau benar-benar direncanakan dengan baik, diuji cobakan dengan baik, bukan gimmick gitu loh. Baik.